Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman, setiap Senin sahabat-sahabat kita akan bahas buku yang sudah saya tulis, yaitu Tafsir Al-Hikmah. Ini bukunya, Tafsir Al-Hikmah, yaitu sebuah kajian tafsir yang membedah ayat-ayat yang ada di surat Juz Amma, Juz ke-30. Hari ini kita masuk ke halaman 338, pembahasan tentang surat Al-Infitor. Surat Al-Infitor ini surat ke-82. Jumlahnya ada 19 ayat, dan hari ini kita akan membahas ayat 10 sampai dengan ayat 12 insyaallah. Ya. Sebelum itu kita perlu mengingat lagi ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, karena sesungguhnya satu ayat dengan ayat yang lain itu ada keterkaitan, ada munasabah. Ayat sebelumnya Allah berfirman tentang mengapa manusia durhaka. Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Kenapa kamu durhaka? Padahal Allah yang menciptakanmu, memberikan keseimbangan kepadamu, memberikan perangkat-perangkat agar manusia itu bisa hidup dengan mulia. Kenapa manusia itu durhaka? Kalla bal tukadzibuna biddin. Manusia itu durhaka karena kuncinya satu. Dia tidak percaya kepada hari pembalasan. Yaumuddin, hari di mana seluruh kuasa ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah berfirman kalla bal tukadzibuna biddin, sudah kita bahas apa arti yaumuddin. Makanya teman-teman yang baru bergabung dengan Tafsir Al-Hikmah, Anda bisa lihat arsipnya di YouTube saya. Dari mulai surat Al-Fat, surat An-Nas, sampai dengan surat Al-Infitor, ayat kemarin yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna alaikum lahafidhin. Sungguh di sisimu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mencatat ucapan dan perbuatanmu, yang mendokumentasikan apa yang kamu perbuat. Kiraman katibin, yang mencatat amal-amal perbuatanmu. Dia adalah malaikat mulia. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Jadi setelah sebelumnya bicara tentang hari pembalasan, Allah berfirman tentang malaikat. Saudara-saudaraku tercinta, kalau Anda lihat surat An-Nisa ayat 136, coba dibuka An-Nisa ayat 136, itu bicara tentang apa saja yang harus kita imani. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Coba teman-teman lihat An-Nisa ayat 136. Hai orang-orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang pernah diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Wal kitabil ladzi anzala min qablu. Jadi kita umat Islam
mengimani Injil, Taurat, Zabur, ya. Wajib beriman. Tetapi Injil, Taurat, Zabur yang mana yang diterima oleh para nabi? Injil yang diterima oleh Nabi Isa dan kitab-kitab yang diterima langsung oleh nabi-nabi sebelum Nabi Isa. Nah, bagaimana dengan Injil yang sekarang? Bagaimana dengan Taurat yang sekarang? Kita tidak mengimaninya sebagai kitab yang asli. Sudah mengalami distorsi. Sudah begitu, Allah sudah menurunkan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran. Wal kitabilladzi nazzala ala rasulih. Kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Nah, setelah ayat itu coba Anda perhatikan. Wa may yakfur billah, siapa yang mengkufuri Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan mengkufuri hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia dalam kesesatan yang nyata. Siapa orang yang berada dalam kesesatan yang nyata? Yang mengkufuri Allah, malaikat, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan hari akhir. Jadi ayat yang kita bahas sekarang ini bicara tentang keimanan kepada malaikat. Dan keimanan kepada malaikat itu bagian yang tak terpisahkan dari rukun iman kita ini. Nah, mari kita lihat ya, malaikat itu makhluk seperti apa? Karena di surat yang kita bahas sekarang ini sebenarnya pembahasan tentang malaikat. Kalau kita berbicara tentang malaikat, itu masuk dalam kajian sam'iyat. Sam'iyat itu kita hanya merujuk kepada apa yang Allah firmankan dan apa yang sabda dan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini keluar dari wilayah metode ilmiah. Ya, kenapa? Karena kalau metode ilmiah itu harus ada pembuktian empiris. Ada logikanya, ada hipotesisnya, ada pembuktian empirisnya. Logiko, hipotetiko, verifikatif. Ya. Prinsipnya kan itu. Kalau dalam dunia yang bersifat scientific method, metode ilmiah, ada logika-logikanya, ada konsep-konsepnya, ada dugaan-dugaan, dan dugaan-dugaan itu dibuktikan dengan pembuktian empirik. Itu dunia keilmuan. Nah, sekarang kalau bicara malaikat, kita tidak bisa membuktikannya secara empirik. Makanya ini dalam kajian tauhid disebut dengan sam'iyat. Sam'iyat itu kita mengimani apa yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Makanya ketika Allah berfirman tentang mengimani malaikat, Allah mulai dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulih. Jadi ketika Allah mau berfirman tentang malaikat, Allah firmankan, hai orang beriman, imanlah kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada nabinya. Kenapa? Karena ada informasi-informasi yang harus berbasis kepada keimanan pada kitab suci. Begitu kita 100% iman kepada firman Allah, maka apapun yang diinformasikan dalam Al-Quran, kita imani 100%. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, saya akan membahas masalah malaikat ini 100% dari firman-firman Allah dan sabda Nabi. Kenapa? Karena ketika Allah berfirman tentang iman kepada malaikat, itu dimulai dari iman kepada kitab. Wal kitabilladzi nazzala ala rasuli. Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada nabinya. Nah, baru setelah itu Allah berfirman tentang
malaikat, tentang Rasul, tentang hari akhir. Informasi hari akhir itu ada di dalam Al-Quran. Informasi tentang para utusan, pesan-pesan para utusan, itu ada di dalam Al-Quran. Informasi tentang para malaikat, itu ada di dalam Al-Quran. Makanya pembahasan tentang malaikat yang ada di surat Al-Infitor ayat 10-12 ini 100% harus merujuk kepada informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mari kita lihat informasi pertama tentang malaikat di surat Fatir. Coba Anda lihat surat Fatir, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, surat Fatir coba. Ayat 1 dan 2. Oke, coba lihat. Alhamdulillahi. Dimulai dengan alhamdulillah. Segala puji milik Allah, Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati. Segala puji milik Allah yang menciptakan langit-langit, menciptakan bumi, menciptakan malaikat. Rusulan, sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatin. Malaikat itu punya sayap. Bagaimana bentuk sayapnya? Tidak ada penjelasan yang rinci. Yang jelas malaikat itu bersayap. Mathna wa thulatha wa ruba'a. Ada yang sayapnya 2, 3, 4. Berarti setiap malaikat itu beda-beda level, beda-beda kemampuan, beda-beda tugas. Ya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah berkuasa menambah ciptaannya sesuai kehendaknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah bukan hanya menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan malaikat. Ja'ilil malaikati rusula. Allah menciptakan malaikat sebagai utusan-utusannya. Uli ajnihatin, di mana malaikat itu bersayap. Mathna wa thulatha wa ruba'a. Ada yang sayapnya 2, 3, 4. Anda jangan bertanya sayapnya gimana Pak Aam. Nah, pokoknya Allah menyebutnya bersayap. Bersayapnya seperti apa? Wallahu a'lam. Ya, kita tidak bisa menduga-duga. Kita nggak bisa ngarang-ngarang. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Saudara-saudaraku sekalian, ayat keduanya bicara tentang ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apabila Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang, nggak ada yang bisa menahannya. Jadi kalau Allah mau ngasih rahmat sama Anda, semua orang berusaha menggagalkannya, tidak akan ada yang bisa menggagalkan. Anda bisa dapat rahmat itu. Wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'di. Tapi kalau Allah sudah menahan, ya, maka tidak ada yang bisa membantu untuk sampainya rahmat itu. Wa huwal azizul hakim. Allah maha gagah, maha bijaksana. Allah maha gagah, maha kuasa, maha bijaksana. Ini isyarat saudara-saudara sekalian bahwa Allah lah pencipta kita, pengatur kita. Allah yang berkehendak menciptakan para malaikat. Dan Allah berkehendak mengutus malaikat untuk memberikan rahmat atau menahan rahmat kepada yang dikehendakinya. Jadi ayat itu menjelaskan bahwa malaikat itu ciptaan Allah. Jadi perlu ditegaskan, malaikat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia tidak diberi kuasa untuk melihat malaikat, cuma diberi gambaran saja. Uli ajnihatin, dia bersayap 2, 3, 4. Bagaimana bentuknya? Tidak ada yang tahu. Hanya orang yang dikehendaki Allah, yaitu para nabi.
Kan ada orang yang ngaku-ngaku pernah lihat malaikat, bohong sebohong-bohongnya. Karena yang diberi kekuasaan, diberi keleluasaan, diberi mukjizat untuk melihat malaikat itu hanyalah nabi. Manusia biasa tidak. Sesoleh apapun, kalau dia bukan nabi dan tidak diberi izin untuk bisa melihatnya, nggak bisa melihatnya. Oleh karena itu jangan pernah percaya kepada orang yang mengatakan, wah guru saya mah bisa lihat malaikat. Dusta. Dusta. Wah guru saya mah udah soleh pisan, dia mah bisa lihat malaikat, bisa merasakan malaikat. Dusta. Jangan Anda percaya. Coba Anda lihat. Hanya Nabi yang diberi kuasa itu. Anda lihat dalam surat An-Najm. Surat ke-53. Surat ke-53 ayat 13-14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi pernah melihat malaikat itu di suatu saat. Nazlatan ukhra, di saat singkat. Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, dekat surga yang dijanjikan. Jadi Nabi SAW pernah diperlihatkan malaikat itu saat beliau Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku pernah lihat malaikat, ya, sungguh itu suatu dusta. Nabi saja disebutkan nazlatan ukhra, dalam waktu yang singkat. Coba Anda lihat di surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh Nabi SAW pernah melihat malaikat sesaat. Nazlatan ukhra itu sebentar, di suatu saat. Ya, sebentar di suatu saat. Kapan? Inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di sebelah surga yang dijanjikan. Lalu dikuatkan lagi dalam surat At-Takwir. Coba Anda lihat surat At-Takwir ayat 23. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Nabi pernah melihat malaikat itu di ufuk secara jelas. Jadi Nabi melihat malaikat itu saat di Sidratul Muntaha, saat Isra Mi'raj, dan saat waktu tidak di Sidratul Muntaha, waktu di dunia, ya, yaitu di ufuk yang cukup jelas. Ufuk itu langit, ujung langit itu orang suka bilangnya ufuk, ya kan, gitu, ufuk. Nah, saudara-saudara sekalian, itu malaikat yang asli. Tapi malaikat itu, kalau kita lihat sejumlah keterangan, bisa menampakkan diri kepada para nabi. Dengar, nabi dengan beberapa bentuk. Contoh, Nabi Ibrahim pernah kedatangan 2 orang tamu. Ketika Nabi Ibrahim menyodorkan, menghidangkan makanan terbaik yang beliau punya, ternyata 2 tamu itu tidak mau menyentuhnya, tidak mau menyentuh makanan itu. Nabi Ibrahim curiga, ini siapa? Ya, lalu ternyata mereka adalah malaikat yang menyerupakan diri seperti manusia, memberi kabar bahwa beliau akan dikaruniai anak. Karena Nabi Ibrahim itu punya 2 istri, satu namanya Bunda Sarah, yang kedua Bunda Hajar. Ya. Nah, Bunda Sarah ini sudah bertahun-tahun menikah, tidak dikaruniai anak. Akhirnya Nabi Ibrahim menikahi Bunda Hajar. Ya. Bunda Hajar dinikahi, dan dari Bunda Hajar lahirlah Ismail yang ditempatkan di Jazirah Arab, dan lahirlah bangsa Arab. Dari keturunan Ismail lahirlah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian dari Bunda Hajar punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub.
Yakub punya 12 anak. Dari 12 anak ini ada yang bernama Yehuda dan lahirlah bangsa Yahudi. Dari bangsa Yahudi lahirlah nabi-nabi yang kita kenal. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu keturunan dari istri pertamanya Nabi Ibrahim, yaitu dari Bunda Sarah. Dari Bunda Sarah lahir Ishak, lahir Yakub, lahir 12 anak. Ada yang jadi nabi juga, yaitu Nabi Yusuf. Dan dari keturunan Yakub itu lahir satu bangsa namanya bangsa Yahudi. Dan lahirlah nabi-nabi yang kita kenal. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Itu semua keturunan Nabi Ibrahim dari istri pertamanya, yaitu Bunda Sarah. Nah, ketika Bunda Sarah itu berpuluh tahun tidak punya anak, datanglah malaikat yang menyerupakan diri seperti manusia biasa. Jadi malaikat itu akan menampakkan diri pertama seperti manusia biasa, menyerupakan diri, persis seperti yang datang kepada Nabi Ibrahim. Nah, pernah datang juga menyerupakan diri seperti manusia ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, menyampaikan nasihat di depan para sahabatnya. Tiba-tiba datanglah seorang yang tidak dikenal di daerah itu. Seorang yang sangat rapi, bersih, ya. Jadi malaikat itu selalu menampakkan diri dalam bentuk yang rapih dan bersih. Lalu orang itu duduk. Sampai untuk menunjukkan keakraban, lututnya itu nempel dengan lutut Nabi. Itu untuk menunjukkan keakraban. Lalu malaikat bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang tanda kiamat. Nah, setelah orang itu selesai, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa dia itu? Sungguh dia itu akrab denganmu." Dan memanggilnya Muhammad, ya. Bukan Rasulullah, Muhammad. Jelaskan pada saya, gitu. Kata Nabi, "Sungguh yang datang kepada kalian itu adalah Jibril mengajarkan agama kepada kalian." Nah, para sahabat melihat, tetapi dalam bentuk manusia biasa. Nah, jadi yang dijelaskan di dalam surat At-Takwir ayat 23, juga yang dijelaskan di dalam surat An-Najm ayat 13-14, Nabi bisa melihat tuh yang aslinya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi pernah melihat yang asli malaikat itu di ufuk. Dan Nabi pernah melihat malaikat itu nazlatan ukhra, suatu ketika sebentar saja, inda sidratul muntaha. Jadi jelaslah saudara-saudaraku tercinta bahwa yang namanya malaikat itu makhluk gaib. Tidak ada orang yang bisa melihatnya kecuali yang diizinkan Allah, yaitu para nabi dan utusan. Dan itu pun hanya beberapa nabi yang diizinkan untuk melihat. Makanya Anda jangan pernah percaya kepada orang yang ngaku pernah ngobrol dengan malaikat, pernah bertemu dengan malaikat. Itu dusta. Kalau kita pegang ayat-ayat Al-Quran, bahwa yang diberi kuasa untuk melihat malaikat yang aslinya hanyalah nabi yang diizinkan. Salah satunya Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat percikan iman, sebenarnya malaikat itu makhluk seperti apa sih? Nah, malaikat itu adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang taat kepada Allah, tidak pernah durhaka. Anda bisa lihat misalnya di dalam Al-Anbiya, ya, surat ke-21, coba Anda lihat di Al-Anbiya ayat 26, ya. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengatakan Tuhan itu punya anak. Salah satunya mereka meyakini bahwa Allah itu punya anak, yaitu malaikat. Jadi kalau orang Yahudi berkeyakinan Allah itu punya anak, yaitu para malaikat. Kalau orang Nasrani berkeyakinan Tuhan itu punya anak,
yaitu Isa Al-Masih. Jadi perlu Anda tahu sejarahnya adalah dulu Nabi Isa mengajari Tuhan itu satu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Di Al-Anbiya ayat 25. Kami tidak mengutus utusan-utusan sebelum engkau Muhammad dari utusan-utusan itu. Jadi semua utusan yang kami kirim, nabi yang kami angkat, kami kirim sebagai utusan, mereka cuma membawa satu pesan. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tiada Tuhan kecuali Allah, beribadahlah kepadaku. Jadi Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua nabi, ya, min qablika mir rasul, semua nabi sebelum engkau Muhammad, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Mereka membawa pesan tiada Tuhan kecuali Allah, maka beribadahlah kepadaku. Nah, orang Yahudi mulai mendistorsi keyakinan. Mereka bilang, oh, Musa itu kan manusia, Musa itu kan nabi, ya kan gitu. Pasti Tuhan itu punya anak. Maka mereka berkeyakinan, orang Yahudi itu berkeyakinan bahwa malaikat itu anaknya Tuhan. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengatakan Tuhan itu punya anak. Nah, itu kemudian masuk dalam keyakinan Nasrani. Nah, keyakinan Nasrani ini dipengaruhi oleh distorsi keyakinan Yahudi. Kan agama Yahudi lebih dulu datang, ya. Nah, agama Yahudi itu sebenarnya agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu sama konsepnya, tiada Tuhan kecuali Allah, seperti yang kita yakini, tapi oleh mereka diubah. Yuharrifunal kalima amma wadi'ah. Kan orang Yahudi itu suka mengubah kitab suci. Kesalahan mereka terbesar itu suka ngotak-ngatik, mengubah-ubah isi kitab suci. Yuharrifunal kalima amma wadi'ah. Gitu. Diubah-ubah. Salah satu yang mereka ubah adalah mereka mengatakan malaikat itu anak Tuhan. Lalu turun-temurun, lahirlah Nabi Isa membersihkan keyakinan itu. Bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Nabi Isa mengajari bahwa Tuhan itu tidak punya anak. Tuhan itu adalah Allah, tidak beranak, tidak diperanakan. Allah itu satu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Isa. Setelah Nabi Isa wafat, nah, ajaran sesat Yahudi ini masuk ke ajaran Nabi Isa. Ya, dan lahirlah konsep. Hanya deskripsinya yang berbeda, yaitu mereka meyakini Isa adalah anak Tuhan. Jadi kalau orang Yahudi berkeyakinan anak Tuhan itu adalah malaikat, kalau orang Nasrani berkeyakinan anak Tuhan itu adalah Isa Al-Masih, begitu. Jadi konsepnya sama. Distorsi keyakinan bahwa Tuhan itu punya anak. Makanya tegas-tegas dalam konsep Islam itu lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan. Karena itu menggugurkan keyakinan Yahudi dan Nasara. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya. Konsep ketuhanan dalam Islam itu begitu simpel, begitu mudah, begitu clear. Dari orang yang berpendidikan tertinggi sampai yang tidak berpendidikan ngerti. Dari orang yang sangat cerdas, jenius, sampai orang yang biasa-biasa pemikirannya gampang memahaminya. Allah itu satu. Allah itu tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakan. Tidak ada yang setara dengannya. Jelas, clear. Nah, orang Yahudi mengatakan Tuhan itu punya anak, yaitu malaikat. Orang Nasrani mengatakan Tuhan itu punya anak, yaitu Yesus atau Isa Al-Masih. Nah, makanya di dalam surat Al-Anbiya, ada cek Al-Anbiya ayat, enak dibacanya dari ayat 25. Ayat 25 mengatakan semua utusan itu mengajari bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengatakan
Tuhan itu punya anak, yaitu para malaikat. Subhanahu, maha suci Allah. Tidak mungkin Allah punya anak. Bala ibadum mukramun. Malaikat itu bukan anak Allah, tapi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jelaslah di sini bahwa kita mengatakan malaikat itu makhluk yang dimuliakan. Ibadum mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului perintah Allah, tidak pernah melangkahi, menunggu perintah. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintah. Jadi jelas juga saudara-saudara, tidak ada konsep yang begitu clear, yang begitu jelas tentang keimanan pada malaikat, keimanan pada Tuhan, keimanan pada Nabi, kecuali ajaran Islam. Coba Anda pikirkan, nggak ribet, nggak pusing-pusing, ya. Malaikat itu anak Tuhan. Nah, pertanyaannya, terus malaikat yang mana yang anak Tuhan? Kan malaikatnya banyak. Nah, kan liar kan, pusing kan kita mendeskripsikannya. Katanya malaikat itu punya anak loh. Yang mana? Ada malaikat Jibril, ada Mikail, Israel, kan malaikatnya banyak. Mana yang anak Tuhan? Nah, gitu. Tapi Islam mengatakan Allah itu subhanahu, maha suci Allah. Allah itu tidak punya anak, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak ada yang setara dengannya. Malaikat itu apa? Bala ibadum mukramun. Dia hamba Allah yang diberi kemuliaan. Jelas kan? Dia hamba Allah, bukan anak Tuhan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu, ya, apa yang ada di depan malaikat, yang di belakang malaikat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan malaikat itu tidak bisa memberikan pertolongan syafaat kepada siapapun kecuali yang diizinkan Allah. Balik lagi, kecuali yang diizinkan Allah. Wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dan malaikat itu hati-hati karena takut kepada Tuhannya. Saudara-saudaraku tercinta, ini membuat kita makin yakin dengan benarnya akurasi dari ajaran Islam. Konsepnya itu jelas. Bicara malaikat jelas konsepnya, bahwa ibadum mukramun, dia adalah hamba yang dimuliakan. La yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat itu tidak pernah mendahului perintah Tuhan, tidak pernah mendahului perintah Allah, tidak sok tahu kan gitu, tapi menunggu sampai Allah memerintahkan sesuatu. Wahum bi amrihi ya'malun. Begitu ada perintah, mereka melakukan. Bahkan ada kalimat di ayat ke-28-nya, malaikat itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada siapapun. Wala yashfa'una illa liman irtada. Malaikat tuh nggak bisa nolong kecuali yang diizinkan Allah. Jadi ketika malaikat memberikan syafaat, itu karena Allah memerintahkannya. Kalau Allah tidak memerintahkan, tidak bisa, tidak berani malaikat itu. Wahum min khasyatihi musyfiqun. Dan malaikat itu sangat hati-hati karena takut kepada Tuhannya. Ya, hati-hati. Berarti saudara-saudara sekalian, saya lagi cerita apa? Konsep malaikat yang ada di tafsir Al-Infitor ayat 10-12 ini. Karena kan setiap ayat itu harus dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain. Makanya metode tafsir yang saya tulis di buku Tafsir Al-Hikmah itu tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bis sunnah, tafsirul Quran bi qaulis sahabah. Itu metodologi yang saya pakai. Ya, yaitu menafsirkan Quran dengan Quran, menafsirkan Quran dengan sunnah, menafsirkan Quran dengan qaulus sahabah. Itu yang paling aman dalam penafsiran Al-Quran. Supaya kita tidak nakal dengan ide-ide kita yang kadang-kadang liar, saudara-saudara sekalian. Anda kan tahu ada orang yang seenaknya menafsirkan Al-Quran. Karena otak manusia itu kadang-kadang liar untuk menafsirkan semau-maunya. Makanya kita ketika menafsirkan itu nggak sembarang. Ada koridor-koridor yang kita pegang. Ada rambu-rambu yang kita taati. Yaitu Quran, dicari dulu penafsirannya dari Al-Quran lagi. Dan Anda lihat surat Al-Infitor ayat 10-12 ini
saya jelaskan saya jelaskan dengan beberapa ayat yang saya tulis di sini. Dengan An-Nisa ayat 136, dengan surat Fatir ayat 1, ya kan gitu. Dengan surat An-Najm, dengan surat At-Takwir, belum lagi hadis-hadis yang saya cantumkan di sini, ya. Nah, inilah cara yang terbaik saudara-saudara untuk menafsirkan Al-Qur'an. Nah, lalu malaikat itu punya tugas yang beda-beda. Malaikat itu banyak dan tugasnya beda-beda. Tiap malaikat punya tugas yang spesial, yang khusus gitu ya. Anda lihat misalnya dalam surat Al-Mursalat. Coba buka surat Al-Mursalat, surat ke-77. Wal mursalati urfa, ya. Dan demi malaikat yang menebar kebaikan-kebaikan. Jadi ada malaikat yang menebar kebaikan dengan jelas. Makanya kalau kita ingin didekati oleh malaikat, jadilah penebar kebaikan. Omongan kita kudu baik, rezeki kita kudu menimbulkan kebaikan. Ya, jadi ada orang-orang yang didekati oleh malaikat yang menebarkan kebaikan, yaitu orang-orang baik. Teman-teman sekalian, maukah kita didekati oleh malaikat yang menebar kebaikan? Tebarlah kebaikan. Makanya Nabi mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah akan permudah dia dunia dan akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan, kebahagiaan, menyenangkan orang lain, Allah akan senangkan dia. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka nutup aib orang, Allah tutup aib dia. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya selama si hamba itu suka menolong orang lain. Saudara-saudaraku tercinta, kenapa sih saya tiap pagi mengajak teman-teman untuk berwakaf, berinfak, berzakat, berbagi? Kenapa? Kenapa coba? Supaya kita didekati oleh malaikat yang menebar kebaikan. Ya, iya. Makanya kalau Anda ketemu teman-teman, ya, Anda boleh ajak, teman-teman, ini nih, coba lihat nih, kamu kalau ada rezeki, ya, bersihkanlah sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah. Kamu berzakat, Anda kasih nih, ya, misalnya nomor rekening Yayasan Percikan Iman nih. Anda kasih nih, kamu mau wakaf nih, rekening wakaf Percikan Iman. Ini salah satu lembaga dakwah untuk membela agama Allah. Kalau Anda cuma begitu saja, gitu, jadi pemasar, ya, Anda sedang didekati oleh malaikat yang menebar kebaikan. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa. Dan demi malaikat yang terbang dengan kencang. Maksudnya apa? Malaikat mah sigap gitu loh. Jadi malaikat itu makhluk yang sigap. Nggak leyeh-leyeh, nggak rebahan, nggak malas-malesan. Jadi malaikat itu sigap. Jadi kalau kita ingin belajar dari sifat malaikat, apa? Tebar kebaikan. Terus kudu sigap, jangan layak-leyeh, loyo gitu. Sigap untuk kebaikan. Wan nasyirati nasyra, demi malaikat yang menyebarkan rahmat dan kasih sayang. Saudara-saudaraku sekalian, jadilah kita ini penebar kasih sayang. Jadilah kita ini penebar perdamaian. Jadilah kita ini penebar benih-benih yang mempertemukan hati menjadi kuat, tangan menjadi kuat. Yang menebar kesatuan, yang menebar bersatu dalam keberagaman. Itulah malaikat penyebar rahmat. Fal fariqati farqa, demi malaikat yang bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Jadi kita kudu berjuang seperti malaikat, menebar kebaikan, menebar cinta kasih, kemudian sigap, ya kan gitu. Dan kita bisa membedakan ini benar, ini salah, ini meragukan, ini meyakinkan. Fal mulaqiyati dzikra, dan malaikat yang menyampaikan wahyu berupa peringatan, ya,
Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini ayat berbicara tentang tugas-tugas malaikat. Anda lihat di surat Al-Mursalat, surat ke-77. Atau Anda lihat ke surat berikutnya, surat An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashto. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, dengan kasar, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Malaikat pun bertugas untuk mencabut nyawa. Dan ternyata malaikat yang mencabut nyawa juga beda-beda. Kalau orang soleh dicabut oleh malaikat rahmat. Orang yang ahli maksiat dicabut oleh malaikat azab. Makanya wan-nazi'ati gharqa, orang yang durhaka, ahli maksiat, dicabut nyawanya dengan keras karena memang malaikat yang kasar. Tapi wan-nasyitati nashto, demi malaikat yang lembut. Ternyata kalau orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang selalu menebar kebaikan, menciptakan kebaikan, menciptakan kemaslahatan, berbuat yang maslahat dan baik, sabar, tabah menghadapi kehidupan, peduli terhadap orang lain, berjuang membela agama Allah, maka malaikat yang mencabutnya dengan lembut. Nah, saudara-saudaraku tercinta, saya dan Anda pasti akan mati, cepat atau lambat. Pertanyaannya, kita mau disambut oleh malaikat yang mana? Saya dan Anda bakal mati, saudara-saudara sekalian. Kita tinggal menunggu waktu saja. Kita tinggal menunggu waktu saja. Pertanyaannya, mau malaikat yang mana yang akan menjemput kita? Kasar apa lembut? Ciptakan dari sekarang. Rencanakan dari, aku ingin disambut oleh malaikat yang lembut. Sok atau kalakuan yang benar. Dekatkan diri kepada Allah. Selalu berbagi dengan orang lain, berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi tenaga, ya, berbagi rezeki. Sok atau tolong agama Allah. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Berinfak, berzakat, berwakaf, itu bukan untuk kita, untuk orang-orang setelah kita. Supaya apa? Supaya kita disambut oleh malaikat rahmat. Karena malaikat itu ternyata beda-beda. Ada yang keras, kasar, ada yang lembut. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashto. Was-sabihati sabha. Demi malaikat yang turun dengan cepat. Contohnya ini sama dengan surat Al-Mursalat. Malaikat tuh gesit gitu loh. Enggak lamban. Maka jadilah orang yang gesit. Ada pekerjaan gesit kita selesaikan. Ini pekerjaan 10 menit, 2 hari baru selesai. Itu bukan tipe orang yang dimuliakan. Malaikat itu makhluk yang dimuliakan. Cirinya apa? Wasabihati sabha, fasabiqati sabqa. Gesit, cepat, tidak lamban, ya. Fal mudabbirati amro, demi malaikat yang mengatur segala urusan. Saudara-saudaraku tercinta, surat Al-Mursalat ayat 1 sampai dengan 6, surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 5 itu bicara tentang tugas-tugas malaikat. Jadi malaikat itu punya tugas yang berbeda-beda. Nah, kembali ke ini kaitan dengan surat yang sedang saya baca. Wa inna alaikum lahafidhin. Sungguh di sisimu ada malaikat-malaikat mulia yang mengawasi pekerjaanmu, yang mengawasi aktivitasmu. Kiroman katibin. Mereka makhluk mulia yang mendokumentasikan amalmu. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu secara detail apa yang kamu lakukan. Makanya Luqman pernah menasihati anaknya di surat Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbati min khordalin. Sekiranya kamu melakukan suatu kebaikan atau keburukan sebesar biji sawi, ya, sebesar biji sawi, biji yang paling kecil. Fatakun fi sokhrotin au fis samawati au fil ard. Lalu kebaikanmu itu ada di dalam batu, ada di dalam tanah, bahkan ada di ketinggian langit. Ya'ti bihallah. Allah akan menunjukkannya kepada kamu dengan akurat. Kenapa? Karena seluruh yang kita kerjakan kiroman katibin, direkam oleh malaikat yang mulia, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kita perbuat. Seluruhnya
detil. Mau baik, mau buruk, semuanya terekam dengan detil. Makanya kita jangan bersedih ketika kita berbuat baik kepada seseorang, tapi orang itu menganggapnya negatif. Selama nawaitu kita benar, nawaitu kita lurus, maka malaikat akan mencatatnya dengan kebaikan. Sekalipun orang itu menilainya buruk. Dan hati-hati, kalau kita dinilai baik oleh orang lain, tapi sebenarnya ada pengkhianatan pada diri kita, ada kelicikan pada diri kita, itu pun akan dicatat. Jadi bagi kita orang beriman, saudara-saudara, iman kepada malaikat itu melahirkan apa? Kehati-hatian dalam hidup kita, kewaspadaan dalam hidup kita, kesadaran dalam hidup kita, bahwa tidak ada yang bisa kita sembunyikan sekecil apapun. Sungguh 3 ayat dari surat Al-Infitor ini, kalau terhunjam dalam diri kita, insya Allah, ucapan, perilaku, kelakuan kita akan lurus. Kalau terhunjam dalam diri kita, dalam jiwa kita, ada dalam relung-relung hati kita, ada dalam relung-relung pikiran kita. Wa inna alaikum lahafidin. Sungguh, kamu itu ada yang menjaga. Sungguh di sisimu ada malaikat-malaikat yang mengawasi kelakuanmu. Kiroman katibin. Malaikat mulia yang mencatat, yang merekam, yang mendokumentasikan. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu perbuat. Saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa saya bahas dari surat Al-Infitor. Ya, insya Allah hari Senin depan kita akan masuk ke ayat 13 dan seterusnya. Ya, surat Al-Infitor ayat 13 dan seterusnya. Hari ini kita 3 ayat. Hari ini kita membahas 3 ayat. Ayat 10 sampai dengan 12. Sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya bahas. Insya Allah hari Senin kita bertemu lagi dengan Tafsir Al-Hikmah.